So what's the story? Ngapain aja kemarin? Coba cerita dulu. Eh, apa nih? Mulai dari weekend. Kemarin aja. Atau kalau weekend ada yang menarik juga boleh diceritain. Weekend kemarin itu gue pergi makan ke Bushon. Oh, Bushon. Ya. Terus gue ketemu, jadi lagi makan, lagi duduk makan gitu. Terus meja sebelah tuh isinya model-model Advina. Pokoknya kayaknya cewek-ceweknya tuh model-model lah. Yang lain gue nggak terlalu kenal, tapi Wida sama Alex kenal. Itu kayaknya satu meja model-model deh. Iya, gitu kan beda ya pembawaan models off duty itu. Terus in between dinners, mereka negor gue, Advina negor gue, aduh maaf ya ganggu, aku mau minta foto, teman-teman aku suka nontonin siaran pagi. Aku bilang, masa? Aduh aku say hi ya besok gitu. Terus itu models. Terus abis dari Bushon, lu pernah makan ke Bushon nggak? Belum. Bushon tuh yang di Senopati. Iya, jadi dia restoran Prancis grupnya Union. Ah, Di atasnya ada Speak Easy Bar, namanya. Modern House. Oh, ya 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 ya. Lucu dewet. Berangkat lo ke Modern House itu juga. Bring kiu cikiciu. Sebentar ya, sebelum lanjutin nih. Ini tanpa bermaksud iklan ya, iklan juga sih. Lo tahu kan gue datang ke Hard Rock FM anak lama. Nah, gue nggak terima undangan lo itu. Emang nggak diundang kita. Anyway, lo tahu nggak? Lo tahu nggak? Gue minum si Sari Kunyit Plus. Masa? Oh, nggak tumbang gue. Itu arah cerita gue, Jack. Lo juga. Gue nggak minum, gue belum punya. Nah, terus? Bo, nggak tumbang. Dan bangunnya nggak bekonde, tapi lelah badan gue. Oke. Tua kalau itu kan. Iya, nah itu Ya. itu dah yang gue mau ceritain. Di Modern House kan dari di Bushon kita udah minum wine dong. Kita udah minum wine, terus kan kita karena udah lama nggak ketemu, terus kayaknya momentumnya pas, terus duduk di Modern House. Modern House itu mereka jualan koktailnya rupa-rupa, wet. Koktailnya ada yang rasa jamu, ada yang rasa ini, rasa itu, rasa ini. Dan si Modern House itu menghadap ke SCBD. Jadi di salah satu sisi dindingnya itu pemandangan Taman SCBD Jakarta Skyline gitu. Oke. Aduh cakepnya wet, kayak lukisan. Ah, kayak di New York. Kayak lukis, very beautiful. Terus? Jadi, kalau di belakangnya si Modern House ada gedung yang berdiri, kelar tuh pemandangan. Bubar tuh Modern House, tutup korden langsung. Tutup korden, keren. Udah gitu, Terus? pokoknya happy lah kita di Modern House. Terus kita mulai minum-minum. Terus kan jadi, gue udah gini, aduh itu kan hari Jumat ya. Aduh Sabtu gue ada agenda apa ya. Gue tuh kalau udah mulai minum gitu wet, besokannya gue, aduh besok jangan sampai gue ada apa-apa ya. Gue udah nggak sekuat zaman 20-an, 30-an gue wet minum. Iya, iya. And you know I love drinking, right? Right. Terus? Tapi gue jaga-jaga. Terus gue lihat kalender. Oh, besok Sabtu gue nggak ngapa-ngapain nih. Oke, lanjutkan. Dari Modern House. Terus kan lanjut nih. Sayang ya kalau kita pulang cepet, sayang ya. Kemana dong? Monopoly. Oh my god. Pasang syuting dong lo ya sama kembang goyang. The minute gue open door di Monopoly, udah nggak ada yang gue inget. Toto gue pulang aja. Maksud lo? Maksudnya it's all blurry gitu. Maksudnya I was so drunk kayaknya. Dan Monopoly kan penuh sesak gitu ya Iwat ya. Jadi nggak kuat asap and everything. Dan minuman tuh kayaknya udah bercampur aduk. Toto gue pulang tidur. Besokannya Iwat bukan cuman berkonde, Bo. Kepala gue kayak dinosaurus, wet. Itu seharian pagi-pagi Bobo sama Alex cuman WhatsApp gue, "Are you okay?" Gue cuman balas WhatsApp-nya gini, "Dad, talk to you tomorrow." Udah gue nggak berfungsi seharian. Oh iya? Nggak kuat loh. Oh iya? Nggak kuat. Next time gue kalau mau minum alkohol, gue minum sari kunyit. Bantu Minum. ya? Bantu.
nggak berasa paginya. Dan itu kan kalau di tempat kayak gitu suka nyampur ya, Bo, minum ya. Karena gini, gue tuh udah tahu gue nggak bisa campur. Jadi dari dulu di Modern House, gue udah cuma mau minum gin. Gue kan I like gin now. Gue cuma gin aja, gin. Gin. Tapi begitu masuk Monop, itu kan orang-orang pada ngasih minuman, gitu. Yes. Kak. Ya gue juga perek sih, gue nganga aja ya. Abis kan larut dalam suasana pesta. Tapi bentar, Bo. Sari Kunyit Plus itu gue sampai gini. Wow, efek ya ternyata ya. Cuma tetap badan lo capek. Itu nggak bisa dibohongin. Cuma bekonde enggak. Itu kan biasanya bangun pagi tuh nggak enak banget ya. Iya kan? Itu kemarin kayak totally fine. Itu juga masalah metabolisme ya. Gue umur hampir 50 itu kalau malamnya abis party, besokannya tuh udah dead koma. Bo, teman gue yang umur 20, di mana lo? Aku lagi lari di GBK. What? Nggak mungkin sih. By the way, siapa temen lo? Lari di GBK habis minum? Baru lagi nih kayaknya nih, koleksi-koleksi. Iya dong, semakin gue tua, pertemanan gue semakin muda. Luar biasa, gue suka gaya lo ya. Udah merambah ke dunia lari dia sekarang. Dari lari dia ke lari, luar biasa. Mari kemari ya. Yes. Anyway, I had fun that weekend. Hari Minggu, hari Minggu gue nggak ke gereja karena keponakan gue tugas tapi di Sutra Hall. Gue ada kewajiban pagi hari. Terus akhirnya gue cuman, gue mau bilang ini. This is what I do hari Minggu. Gue nonton film. Awalnya gue, Bobo, Doni, Alex nonton yuk. Gue pengen nonton Deadpool. Oke, gitu. Janjian ketemu nih di PS. Duduk mau nonton Deadpool, duduk di food court makan bakwan. Terus gini, Doni bilang gini, gue tuh nggak terlalu suka Deadpool loh. Gue juga sih, cuman kayaknya film-film hero gitu gue gak terlalu suka, cuman gue penasaran. Gue nonton Deadpool 1-2. Terus Bobo gini, gimana kalau kita ganti film aja? Hah? Ganti film ya? Ada film apa? Lo tahu Night Shyamalan? Night Shyamalan? Iya. Dia ada film baru. Iya. Judulnya Trap. Iya. Terus coba lihat trailernya. Kita pindah haluan, kita nonton itu, Wet. Terus? Lu udah nonton? Belum. Aduh. Bagus apa-apa nih? Night Shyamalan tuh filmnya, apa ya genre-nya ya? Thriller ya? Thriller kan dia tuh? Thriller. Agak, ini, wait. Sakit gitu kan filmnya kan? Iya kan? The best decision ever. Kita belok arah dari Deadpool nonton Trap. Buat yang punya waktu, akhir pekan ini nonton. Misteri, nggak gore. Psychological thriller. Night Shyamalan. Yes, yang main Josh Hartnett. Aduh, Josh Hartnett cakep banget. Udah lama deh nggak lihat Josh Hartnett. Iya. Josh Hartnett tuh Born Intimacy, no? Bukan, itu Born Intimacy bukan Josh Hartnett. Siapa yang main Born Intimacy? Bukan, yang lebih pendek. Matt Damon. Josh Hartnett, tahu mirip-mirip kan bentukannya kan? Bebeng-bebeng gitu. Iya, Josh Hartnett matanya lebih kubil. Pearl Harbor. Iya benar, Pearl Harbor. Oh, gue nggak berani nonton film-film gitu. Nggak deg-degan. Ini tuh Night Shyamalan tuh yang Trap ini tuh yang filmnya kayaknya warna-warni, dunia indah, tapi sebenarnya dark banget, bukan sih? Aduh, ntar gue spoiler. Kayak film Split. Split itu kan juga Night Shyamalan. Loh, belum, gue nggak tahu. Ini kepribadiannya punya banyak gitu, bisa membelah diri kepribadiannya. Tapi apa film nih yang lo omongin?
forget about Split. Kalau Trap ini premis ceritanya karena ini di thrillernya keluarnya seperti itu. Oh, jadi ada seorang pembunuh yang kerjaannya membunuh apa tuh namanya? Mutilasi. Oke, terus? Nah, polisi sedang berusaha menangkap pembunuh ini. Oke, terus? Gitu. Nah, ternyata sang pembunuh ini adalah si Josh Hartnett. Lah, lo kasih tahu dong. Enggak, itu di iklannya juga begitu. Oh, nah tinggal dilanjutin dia tuh ceritanya. Gimana proses ketemunya si Josh Hartnett segala gitu. Iya. Oh, ada pesan moral dari film itu? Hah? Gak semua harus ada pesan moral ya. Dinikmatin aja boleh nggak? Ada pesan moralnya, ada. Apa? Pesan moralnya. Nah, good for you to answer. Good for you. Kok answer? Answer apa asking nih? Good for you to ask. Kenapa tuh? Aduh, gue tuh takut spoiler deh, Til. Udah nggak apa-apa, buruan. Apaan? Intinya adalah gini, gue itu dari dulu tidak pernah percaya kalau ada cerita pasangan suami istri dalam kehidupan pertemanan gue yang satu sama lain tidak saling mengetahui rahasia one another. Nggak mungkin. Iya, menurut gue, I find it hard to believe. Contoh, misalnya suami istri gitu, suaminya terlilit hutang. Terus istrinya bilang gini, waduh saya nggak tahu loh, aku tuh nggak tahu loh kalau suami aku terlilit hutang selama ini, karena itu bukan urusan aku. Gue tuh merasa itu BS. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Misalnya gitu ya. Apa? Istri aku suka mukul dan main tangan. Enggak aku nggak pernah tahu kalau dia itu suka kekerasan. Menurut aku, menurut gue BS. Lu menutup-nutupi aja. Iya. Lu cuci tangan. Iya. Menurut gue ya. Iya. Menurut gue ya. Menurut gue ya. Iya. Terus? Itu terbukti di film ini. Oke, lanjut dulu. Bahwa istrinya nggak tahu sebenarnya. Iya. Tapi dia menutupi. Oh, nggak mungkin lo tidur seranjang, lo berbagi liur, lo nggak tahu ngapain pasangan lo di luar, di dalam gitu. Gitu, menurut lo? Iya nggak? Well, I don't know ya. Itu pendapat pribadi gue. Teman-teman yang menikah, Anda bisa punya pendapat yang berbeda ya. Cuman gue tuh banyak tuh cerita begitu tuh dalam kehidupan gue gitu. Suaminya terjerat hutang, terus istrinya curhat ke kita nih teman-teman, nangis gitu. Gue tuh nggak tahu loh kalau suami gue itu selama ini nggak punya kerjaan. Terus dia itu cuman gali lubang tutup lubang. Dia sekarang kita sekeluarga jatuh miskin karena suami gue terlilit hutang. I don't know. It has been going on for years. Gue tuh cuman gini, really girl? Really? Lo gak tahu suami lo gak punya kerjaan? Masa? Gitu. Tapi gini, gue nanya ya. Gue nanya. Untuk orang-orang yang say misalnya kasusnya adalah bukan hutang tapi selingkuh. Kan kerap terjadi juga. Perselingkuhan tapi ditutupi. Bahkan ada kan yang baru ketahuan setelah suaminya meninggal, cereng, istrinya datang sama anaknya. Iya, itu betul. Iya kan? Tapi sama kayak film ini, film Trap ini yang baru akan ketahuan dibuntut. Intinya tuh gini, Wat. Andaikan lo suami atau istri gitu ya, mau melihat dengan mata hati dan melihat situasi lebih jujur, sebetulnya ada tanda ketika suami lu berselingkuh. Atau ada tanda ketika suami lu terlilit hutang. Ada tanda kalau suami lu doyan laki. Ada tanda kalau istri lu doyan mukul. Misal, ada tanda. Cuman you ignore it. Atau mungkin kurang peka. Iya. Karena sebenarnya tuh biasanya akan kelihatan. Iya, atau
memilih untuk tidak melihat. Get this, contoh ya. It happen also to a lot of parents. A lot of parents yang gue lihat secara langsung, ya. Contoh gitu ya, gue ngelihat gitu ya ada couple gitu ya, parents nih, usianya udah senior gitu ya. Kayaknya tuh apa tuh diskriminatif terhadap kaum LGBTQ. Tahu dari mana gitu ya? Kan kalau kita nongkrong di food court gitu, terus ada yang ngondek lewat gitu, pasangan suami istri gitu. Najong gitu ya. Gue gini, aduh diskriminatif banget gitu ya. Misalnya gitu ya. Lo ngeliatin siapa sih? Nggak ada. Terus bunyi. Tapi kan I didn't say anything. Menutup mata. Gitu. Terus begitu. Anak-anak lo jadi datang nggak? Gue bilang gitu. Datang. Aduh, yang ini nggak kawin-kawin nih gitu. Aduh, ya udahlah, bla bla bla. Biasalah orang tua. Terus begitu anaknya datang, anaknya dikenalin ke gue cuman ketawa dalam hati. Gak usah ditungguin kawin bro, anak lu feminim begitu. Lu sibuk ngatain itu orang-orang yang lewat di food court feminim, anak lu sendiri di rumah. Masa lu gak bisa lihat laki-laki halus begitu? Sejenis bakso, yes. Ada bakso urat sama bakso halus. Masa lu gak bisa lihat ya? Memang intinya tuh bener kata pepatah apa tuh Wet? Yang kalau gajah di rumah gini. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di ujung lautan apa gitu. Itu. Nah, begitu juga dengan pasangan suami istri gitu. Anjing laki-laki halus. Supaya tidak kasar kan? Iya benar. Berarti ada laki-laki urat juga ya, sama laki-laki telur. Kalau gua kan halus tuh. Tapi gue nggak tahu ya, cuma ini menurut gue adalah obrolan yang membuka mata buat gue, karena kalau secara logika sih emang iya ya, nggak mungkin lo nggak tahu gitu. Maksud gue tinggal masalahnya adalah lo mau mengakui atau tidak, ya. Lo mau menerima tanda-tanda itu atau tidak. Karena sebenarnya iya sih, tindak tanduk tuh kadang-kadang sulit. Itu tadi, mungkin gini ya. Tapi ini nggak semua orang punya, Bo. Lo itu soalnya belajar dan juga observe. Nah, Bentar, gue lanjut lagi. Dan lo itu adalah tipikal orang yang memang memperhatikan, apa lo bilang, micro expression. Itu nggak semua orang lo, Dave, punya kemampuan itu. Iya, betul. Nggak semua. Maksud gue gini deh, kayak tadi kita introvert. Gue lagi ngobrol, tiba-tiba gue begini. Itu nggak semua orang perhatiin loh. Yang orang perhatiin, tulis di komen adalah, Iwet kok mukanya bengep. Which itu bukan micro. Ya nggak? Nah, itu yang menurut gue, lo itu memang over detail. Iya, tapi ada satu poin yang lo menarik, yang lo ucapkan bahwa apa tadi, observasi gitu. Observer. Ya. Observer. Nah itu kadang-kadang kalau kita udah hidup bersamaan, ini kan konteksnya suami istri ya, hidup bersamaan udah menahun, kita udah merasa nyaman. Gue udah nggak perlu ngeliatin suami gue, saking nyamannya, lu jadi mengignore. Contoh gitu, misalnya, contoh gitu ya, contoh. Ketika lo di rumah deh, di kamar, lo naruh satu helai tumpukan baju kotor di depan pintu. Ketika pertama kali lo taruh satu helai tumpukan kotor, mata lo akan selalu lihat. Tapi ketika tumpukan baju kotor itu sudah seminggu, mata lo udah tidak mengindahkan kehadiran tumpukan itu. Itu dia juga. Jadi kan artinya gue nggak tahu sih, karena gue juga belum menikah gitu ya. Tapi iya, lo hidup bersama juga mungkin kayak tadi temen lo yang pasangan itu, yang anaknya adalah halus itu tadi gitu ya. Bisa jadi dia jadi nggak tahu karena dari kecil memang udah begitu tuh anak.
Iya, iya Iya true. kan? Iya kan? Sehingga mungkin awalnya dia agak kayak, halus banget nih anak. Tapi lama-kelamaan ya seiring dengan dia bertambah usia, menjalani hidup dan puluhan tahun bersama, lewat aja udah gitu. Yes, intinya tuh the point of this story adalah eh, nggak mungkin orang rumah tuh nggak tahu kalau lu sensitif. Si trap ini tuh wow. Wow, trap ya. Nanti coba gue tonton deh. Aduh nonton. Dan George Harnett itu ya, kok kayaknya gue nggak inget kalau dia secakep itu ya. Bentar ya, gue Google dulu. Gue tuh kan orangnya bingung ya kalau nyebut nama gitu ya. Sebentar. Gelo loh, cakep banget. Oh Konsep- iya, mukanya kayak orang Manado ya. Iya, Bo, kayak utuh-utuh dari Tondano. Iya kan? Iya kan? Menurut gue mukanya kayak orang Manado ini. Tuh, ya, DP kumis ya. Heeh. Lu dapet pasangan hidup kayak gitu, gue sih rela. Pembunuh deh lo, nggak kenapa bang? Nggak gitu. Nggak gitu.